Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan mempresentasikan materi, yaitu materi tentang terumpu karang dan produktivitas primer laut. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Nurul Habifah, NPM 920411402111015 dari Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi. Kali ini pada mata kuliah Biologi Kelautan. Yang pertama, pengertian terumpu karang. Terumpu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang dan membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumpu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Terumpu adalah struktur kalsium karbonat atau CaCO3 yang dihasilkan oleh karang, sedangkan karang ialah sekumpulan binatang. Dalam bahasa Inggris, terumpu karang dikenal dengan istilah coral reef. Secara kasat mata, karang terlihat seperti terumpu tumbuhan dan tidak seperti binatang, padahal karang adalah kumpulan hewan-hewan kecil yang bernama polip. Habitat dan sebaran. Ekosistem terumpu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggir pantai atau perairan yang masih tembus oleh sinar matahari, yaitu sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Namun, terdapat pula beberapa jenis karang yang dapat hidup di kedalaman laut dan tidak membutuhkan cahaya matahari, serta tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae. Populasi terumpu karang terbesar berada di wilayah Indo-Pasifik dan Atlantik. Wilayah Indonesia Pasifik merupakan habitat terluas dan dihuni beragam jenis karang seperti perairan Laut Merah bagian timur dan barat, Samudra Hindia, perairan Indonesia, Malaysia dan Filipina, dan wilayah Kepulauan Pasifik. Jenis terumpu karang yang pertama, Mycedium elephantotus, adalah jenis terumpu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 3 meter hingga 20 meter. Yang kedua, Oxypora lacera, adalah jenis terumpu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Yang ketiga, Pectinia pioneer, adalah jenis terumpu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 5 meter hingga 15 meter. Yang keempat, Pectinia lactuca, adalah jenis terumpu karang yang berbentuk seperti bunga dan hidup di perairan dengan kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Yang kelima, Galacea fascicularis, adalah jenis terumpu karang yang hidup di kedalaman 3 meter hingga 15 meter di wilayah perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Yang keenam, Lobophilia hemrichia, adalah jenis terumpu karang yang tersebar di perairan Indonesia, Jepang, Madagaskar, Tanzania, dan sekitarnya. Habitatnya berada di kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Terumpu karang menurut sifatnya. Terumpu karang dapat dibagi berdasarkan sifat menghasilkan kapur serta letak sebarannya. Sebab dari sekian banyak jenis karang, beberapa di antaranya ada yang menghasilkan terumpu dan ada yang tidak. Yang pertama, karang hermatipik. Karang hermatipik umumnya bersimbiosis dengan zooxanthellae sehingga menghasilkan terumpu. Yang kedua, karang ahermatipik, yaitu jenis karang yang tidak menghasilkan terumpu atau tidak melakukan simbiosis dengan zooxanthellae. Selanjutnya, penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran tentang pemanfaatan dan pelestarian ekosistem laut. Alih fungsi kawasan pesisir menjadi hunian dan kawasan industri yang memberikan dampak terhadap lingkungan pesisir. Kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir sehingga memaksa mereka untuk mengeksploitasi sumber daya laut secara terus-menerus. Kebijakan politik dari pemerintah yang kurang memperhatikan masalah terumpu karang. Strategi kebijakan dalam mengelola karang antara lain, yang pertama, memberdayakan masyarakat pesisir secara langsung dan tidak langsung berdasarkan pengelolaan ekosistem. Yang kedua, mengurangi laju degradasi ekosistem karang. Yang ketiga,
pengelolaan terumpu karang berdasarkan ekosistem, potensi tata wilayah, pemanfaatan, status hukum, dan kearifan masyarakat sekitar. Koordinasi antar program dari masing-masing instansi pemerintah, pusat dan pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat, menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas, dan kemampuan pihak yang menjadi pengelola ekosistem. Produktivitas primer laut. Produktivitas primer, produksi molekul organik dari molekul anorganik CO2 melalui proses fotosintesis dan kemosintesis. Yang kedua, organisme, produsen primer atau autotrof. Untuk memperoleh energi, organisme melangsungkan proses produksi primer atau bergantung pada produsen primer yang berada pada dasar rantai makanan. Selanjutnya pada ekosistem laut. Kelompok fotosintesis dominan algae. Kelompok kemosintesis dominan bakteri. Fotosintesis, energi untuk membentuk molekul organik diperoleh dari matahari, yaitu 6 CO2 ditambah 12 H2O ditambah foton. Kurang lebih dari C6 H12O6 ditambah 6O2 ditambah 6 H2O terbatas pada air permukaan dan zona interdita sampai kedalaman 200 m. Kemosintesis, pemanfaatan oksidasi molekul anorganis seperti gas hidrogen, hidrogen sulfida, atau metana sebagai sumber energi. Produksi primer adalah jumlah total karbon C dalam gram yang dikonversi menjadi materi organik dalam luasan 1 meter persegi per tahun, atau gram CM-2 tahun 1. Faktor yang membatasi pertumbuhan dan dapat menurunkan produksi primer termasuk radiasi matahari dan nutrien sebagai faktor utama, serta upwelling, turbulensi, intensitas grazing, dan turbiditas sebagai faktor sekunder. Turbiditas sebagai faktor sekunder hanya 0,1 sampai 0,2%. Radiasi matahari digunakan untuk fotosintesis dan disimpan sebagai energi dalam senyawa organik. Selanjutnya, komunitas fotosintetik laut. Klasifikasi organisme fotosintetik pada habitat laut berdasarkan distribusi dan struktur fisik. Yang pertama, rumput laut atau alga berukuran besar dan menempel pada dasar. Yang kedua, padang lamun. 3, mangrove. 4, fitoplankton. 5, simbiosis alga dan hewan. Yang selanjutnya, rumput laut atau seaweeds. Alga atau ganggang marine multiselular kelp macrocystis merupakan organisme bentuk terbesar. Alga merah, alga hijau, alga coklat menempel pada substrat, terbatas pada zona intertidal dan perairan pesisir dangkal substrat berbatu. Termasuk paling produktif, hutan kelp di Samudra Hindia. Herbivori rendah 90%, produksi terdekomposisi. Padang lamun atau seagrasses. Tumbuhan berbunga dari familia Posidoniaceae, Zosteraceae, Hydrocharytaceae, dan Cimodoceae. Perairan pesisir yang dangkal dan tenang menyerupai padang rumput di bawah air, memanfaatkan nutrien dalam substrat, tidak terbatas oleh nutrien dalam air. Produktivitas primer kotor. Produktivitas primer kotor adalah laju total dari fotosintesis termasuk bahan organik yang dihabiskan dalam respirasi selama waktu pengukurannya, dikenai juga sebagai fotosintesis total. Selanjutnya, produktivitas primer bersih. Produktivitas primer bersih
adalah laju penyimpanan bahan organik dalam jaringan tumbuhan. Setelah digunakan dalam respirasi oleh tumbuhan selama waktu pengukuran produktivitas, inilah yang tersedia dan digunakan oleh tingkat tropik di atasnya. Istilah lainnya untuk produktivitas primer besi adalah fotosintesis nyata. Selanjutnya, hutan bakau atau mangrove. Habitat pesisir tropis dan subtropis terlindungi dari ombak besar dengan substrat berupa sedimen berlumpur yang kaya materi organik, tumbuhan Rhizoporacea. Fitoplankton. Fitoplankton merupakan makanan bagi zooplankton dan hewan air lainnya, sehingga dalam rantai makanan, fitoplankton merupakan makanan yang paling pokok tersedia secara alami. Kesuburan suatu perairan dan hakikatnya ditentukan oleh besarnya produktivitas primer perairan tersebut. Sementara itu, yang memegang peranan penting dalam produktivitas primer adalah fitoplankton sebagai produsen primer. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.